Oke, jadi ada beberapa referensi nanti yang teman-teman bisa cek ya, materinya akan kami upload di sini. Eh, Sekarang ANP itu apa sih? Analytical Network Process gitu. Jadi metode ANP ini sama dikembangkan oleh SAATI juga sama pengembang AHP ya, yang merupakan pengembangan atau generalisasi dari metode AHP itu sendiri. Jadi di sini metode ANP itu dia bisa mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau antar alternatif gitu ya. Kalau misalnya kita punya beberapa kriteria A, B, C, kita bisa melihat gitu keterkaitan antara satu kriteria dan kriteria yang lain. Kemudian keterkaitan antara subkriteria yang satu dengan yang lain, misalnya dalam satu kriteria khusus itu bisa diketahui. Atau kita pengen tahu nih antar kriteria dan kriteria yang lain. Jadi nanti ada uh, inner dependence, ada outer dependence. Jadi ini contohnya ya. Kalau kita lihat di sini, kita berangkatnya dari goal, kemudian kita menentukan kriterianya apa. Dari kriteria tersebut kita breakdown lagi, subkriterianya kira-kira apa. Nah, setelah itu kita tentukan alternatifnya. Di sini kita lihat bedanya. Kita ada proses looping. Jadi, looping ini menunjukkan bahwa setiap elemen itu bergantung hanya kepada elemen tersebut. Jadi, ada interdependensinya di situ. Contohnya, ini misalnya proses pemilihan sekolah. Jadi kalau misalnya orang tua itu pengen milihin sekolah ke anaknya itu mau dilihat dari sisi apa sih gitu. Apakah pembelajarannya, pertemanannya, kehidupan di sekolah, vocational, persiapan kuliah, atau kelas musik. Nah, antar kriteria ini apakah nanti ada hubungannya dengan pembelajaran sama kehidupan di sekolah? Itu relasinya seperti apa? Nanti bisa kita lihat di situ. Baru kemudian nanti bisa menentukan alternatifnya sekolah A, B, dan C. Ini juga contohnya ya, misalnya penentuan masa depan perusahaan. Goalnya kita pengen tahu masa depan perusahaan nanti seperti apa. Kita mau pilih proyeknya itu yang mana gitu ya. Kemudian kita tentukan kriterianya. Ada kriteria teknis, pemasaran, finansial, manufaktur. Pada masing-masing kriteria tersebut, kalau kriteria teknis mau dilihat dari sisi apanya? Nah, misalnya dari regulatory compliance-nya seperti apa, development cost-nya nanti itu butuh biaya berapa, kemudian probations of technical success-nya bagaimana, R&D, dan seterusnya. Jadi masing-masing setelah di-define, kita tentukan ratingnya untuk setiap sub kriteria gitu. Jadi penentuan rating ini bisa macam-macam ya. Ini salah satunya. Kita bisa pakai kategori misalnya outstanding, above average, average, atau below average. Baru nanti ketika semua sudah dikonsider, kita bisa menentukan antara proyek 1K, proyek 2K, atau proyek 3 yang akan kita pilih. Nah, ini juga ada contoh ya, misalnya nggak tahu kalau teman-teman sudah memulai ini ya menentukan kriteria pemilihan pasangan ya. Apakah teman-teman nanti sudah ngelis gitu ya kan? Kalau sekarang nggak cuma cantik atau ganteng aja kan, panjang rentetannya ya. Mulai dari fleksibilitasnya seperti apa, apakah apa namanya dia posesif atau apa namanya fleksibel seperti itu, kebebasan, pertumbuhan, komitmen terkait apa namanya masa depan seperti apa, apakah humor itu kan sesuatu yang penting juga ya. Kalau misalnya dia pinter, dia keren gitu, tapi nggak bisa diajak bercanda gitu kan, dia krik-krik juga. Cerdasan seperti itu dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada beberapa subkriteria yang teman-teman apa namanya teman-teman mulai apa namanya susun ya. Jadi kalau misalnya lagi galau gitu ya ada beberapa pilihan, coba dipetakan sini pakai ANP ya. Nanti mana yang paling baik. Nah, kalau kita flashback lagi ke AHP ya, Analytical Hierarchical Process, di sini pada dasarnya AHP itu merupakan metodologi yang sangat berguna gitu ya dan dengan sangat-sangat banyak diimplementasikan yang memungkinkan kelompok atau suatu individu itu menggabungkan faktor-faktor baik itu kualitatif atau kuantitatif. Jadi kita bisa melihat subkriteria atau kriteria itu dari sisi kualitatif yang nantinya ketika kita olah dengan AHP, salah satunya dengan pakai expert choice, itu nanti kualitatif yang dikuantitatifkan secara kuantitatif.
dalam proses pengambilan keputusan sehingga lebih mudah dilihat. Kemudian ini merupakan salah satu metode MCDM ya, multi kriteria decision making untuk masalah-masalah yang kompleks dan tak terstruktur. Jadi ini juga merupakan suatu pendekatan yang menggunakan model hierarkis. Jadi hierarki itu kan ada ininya ya, ada struktur, ada apa namanya susunannya ya. Mulai dari goal, kriteria, subkriteria dan sampai dengan kita memunculkan alternatif-alternatifnya. Kita lihat juga ya di AHP ini kita output akhirnya adalah prioritas atau preferensi atau perangkingan. Jadi output dari AHP itu kita tahu mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita prioritaskan misalnya, atau kriteria atau alternatif mana yang itu jadi opsi yang paling akhir seperti itu. Kita tahu urutan opsinya. Jadi AHP menetapkan prioritas berdasarkan pertimbangan perbandingan berpasangan. Jadi kita pakai pairwise comparisons atas elemen-elemen keputusan berdasarkan dari ini pertimbangan pairwise comparisons dalam matriksnya. Kemudian prioritas tersebut diturunkan dari matriks sebagai eigenvektor dan AHP juga memungkinkan pengukuran inkonsistensi dalam melakukan pertimbangan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman mau memunculkan beberapa kriteria begitu ya. Bisa jadi antar kriteria tersebut itu kan saling berhubungan. Tapi misalnya di kriteria yang satu dia memberikan nilai yang tinggi gitu. Tapi di kriteria yang lain dia memberikan nilai yang rendah. Padahal itu sebenarnya saling bergantung gitu. Berarti kan terdapat inkonsistensi di situ. Nanti kita bisa capture inkonsistensinya tersebut dari hasil perhitungan di softwarenya. Nah, berangkat dari AHP tadi, kenapa kok akhirnya kita perlu memperdalam lagi dengan melihat ketergantungan atau pengaruh antar subkriteria atau kriteria tersebut. Sehingga di sini kita pakai network. Network itu jaringan, seperti itu. Jadi, dalam suatu hierarki, alternatif akan mempengaruhi kriteria. Dan kriteria pasti akan mempengaruhi goal, mempengaruhi tujuan dari apa yang kita inginkan. Nah, kalau dalam AHP, kita berasumsi bahwa kriteria itu nggak akan mempengaruhi alternatif gitu ya, tidak ada relasinya. Kemudian kriteria, antar kriteria itu tidak bergantung satu sama lain gitu. Jadi semuanya itu berdiri independen. Dan alternatif tidak bergantung satu sama lain gitu. Bisa jadi kita punya 5 alternatif. Sebenarnya alternatif 1 kalau misalnya disupport oleh alternatif 2, bisa jadi itu akan menghasilkan output yang paling optimal. Misalnya seperti itu. Tapi di AHP enggak. Karena kita mau melihat masing-masing alternatif itu kan independen. Nanti kita mau lihat prioritasnya, kita mau lihat urutannya, preferensinya. Oke, itu dari AHP. So, dalam keputusan yang kompleks, ini sebenarnya sangat mungkin kan terjadi ketergantungan. Atau bahkan kita juga bisa memunculkan feedback dari masing-masing alternatif tersebut. Sehingga model jaringan dengan kebergantungan ini, model ANP dengan adanya independence dan feedback, ini akan memperbaiki prioritas yang diturunkan dari pertimbangan yang memberikan prediksi yang lebih akurat. Sehingga prioritas yang dimunculkan nanti itu harapannya bisa lebih akurat. Kalau kita lihat by definitions, ANP itu sendiri seperti apa? Jadi ANP merupakan metode pemecahan masalah yang tidak terstruktur, sama-sama tidak terstrukturnya dengan AHP. Dengan adanya ketergantungan hubungan antara elemen satu dan elemen yang lain. Jadi konsep utama dari ANP ini adalah pengaruh. Oke? Yang dimana itu di AHP nggak ada. Sementara konsep utama dalam AHP adalah preferensi atau prioritas. Jadi itu beda yang sangat signifikan. Sehingga kita bisa lihat bahwa ANP di sini itu jauh lebih kompleks daripada AHP gitu. Karena AHP sudah dari branch-nya, dari cabang-cabang masing-masing subkriteria, itu nanti akan merujuk pada alternatif-alternatif yang berbeda. Ini berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau di ANP kita akan melihat pengaruhnya antara yang ini ke kanan, ini ke kiri, dan seterusnya. Jadi jauh lebih kompleks. Oke.
Ini misalnya contoh network-nya ya, teman-teman. Misalnya kita lihat di sini, oke, kita punya kriteria, kemudian kita punya subkriteria, gitu ya. Jadi di sini garis antara klaster ini, busur dari klaster C4 ke C2, itu menggambarkan hubungan atau jaringan antara kriteria 4 dan kriteria 2. Karena ini beda-beda kriteria, maka klaster C4 ke C2 merupakan outer dependence. Jadi ketergantungan dari sisi luar, outernya, terhadap elemen-elemen C4. Jadi elemen-elemen pada C2 mempengaruhi elemen-elemen dalam C4. Jadi dalam kriteria ini, subkriteria yang ada di dalamnya ini mempengaruhi subkriteria yang ada di masing-masing kriteria 4 ini. Ini kita sebut sebagai outer dependence. Nah, kalau bentuknya looping seperti yang di bawah ini, seperti yang C3, loop dalam suatu klaster ini menunjukkan inner dependence. Jadi mereka saling ketergantungan, saling bergantung terhadap subkriteria-subkriteria yang ada dalam kriteria yang sama. Oke, jadi setiap elips ini satu kriteria yang sama. Ini satu kriteria, kemudian ini subkriteria 1, 2, 3, 4. Ini saling bergantung, satu ke dua, satu ke tiga, dan seterusnya. Jadi elemen-elemen tersebut mempengaruhi elemen-elemen lain dalam klaster yang sama. Ini sangat dimungkinkan dalam ANP, seperti itu. Sudah kebayang ya bedanya ya antara HEP dan ANP. Jadi di sini juga ada yang namanya feedback tadi ya, feedback untuk mengetahui pengendalian. Misalnya contohnya antara pengendalian banjir, rekreasi, dan tenaga listrik air, itu nanti masuknya ke level yang mana. Oke, ini contohnya modelnya di Coca-Cola ini ya, cola industri gitu ya. Kita punya kriteria misalnya distribution-nya, nanti seperti apa, produknya, advertisement-nya, kemudian alternatifnya nanti yang mau kita jual terlebih dahulu, yang mau kita produksi terlebih dahulu itu yang mana? Apakah Pepsi atau Coca-Cola atau Cola Turca seperti itu. Kita nanti akan lihat masing-masing subkriteria ini hubungannya antara stores dan restoran itu seperti apa? Apakah mereka saling ketergantungan ataukah antara restoran dan frekuensi itu seperti apa? Frekuensi advertisement. Bisa jadi nanti semakin banyak advertisement yang dipasang di restoran seperti itu ya, itu akan meningkatkan jumlah pembeli gitu. Bisa jadi misalnya let's say di McD gitu ya. Orang mungkin beberapa orang tahu kalau di McD ada cola nih. Tapi kalau misalnya seandainya nggak dimunculkan iklannya ataupun apa namanya flyer dan lain sebagainya, mungkin orang nggak akan notice gitu. Tapi kalau misalnya itu dimunculkan advertisementnya entah di mana-mana gitu ya, itu nanti bisa menimbulkan intention to buy dari orang itu bisa jauh lebih tinggi seperti itu. Itu ketergantungan contohnya antara frekuensi advertisement dengan restoran. Nah, aksioma, teman-teman pernah dengar aksioma? Aksioma. Jadi aksioma adalah sesuatu yang sudah jelas yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya gitu ya. Misalnya apa contohnya? Kenapa? Gravitasi, iya oke. Terus apa? Kayak misal salju itu putih gitu. Ya udah mau diapain gitu ya? Kayak teman-teman mau membuktikan enggak salju itu biru, kita harus melakukan tes tes A, uji B, uji C untuk menunjukkan bahwa salju ini enggak putih gitu. Padahal itu udah jelas gitu, kita nggak perlu melakukan uji apapun, itu sudah terbukti. Nah, ini ada beberapa aksioma di dalam ANP ya. Ada aksioma resiprokal, ada aksioma homogenitas, ada dependence conditions. Jadi kita mulai dari dependence condition ini ya. Aksioma ini menyatakan bahwa
susunan struktur ANP dapat dikomposisikan ke dalam klaster-klaster. Jadi apa namanya urutannya itu nggak harus seperti itu, tapi bisa bentuknya clustering. Kalau homogenitas ini berarti elemen yang dibandingkan dalam ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Jadi homogen. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam setiap elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan gitu. Jadi kalau skala penilaian ANP ini kita bisa punya range-nya lebih lebar gitu ya, bisa dari angka 1 sampai dengan angka 9. Nah, kalau resiprokal itu kan saling. Resiprokal itu saling. Misalnya ini, contohnya adalah jika I lebih dominan 3 kali daripada J, berarti J itu besarnya berapa? Berarti cuma sepertiganya I gitu. Karena itu sudah terstate seperti itu. Oke, ini beberapa skala dasar ya dalam penilaian ANP. Ada ini range-nya. Equal importance, moderate importance, sampai dengan very strong or demonstrated importance. Nah, in between-nya, intermediate value-nya, ini kita ada 2, 4, 6, 8. Ini intermediate value-nya yang diberikan jika terdapat keraguan antara penilaian yang berdekatan. Kita ragu nih, antara ini tuh equal importance atau moderate importance ya. Kita ragu-ragu di antara dua opsi itu, kita bisa pakai intermediate yang 2, 4, 6, 8-nya ini. Oke. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Ini recap-nya perbedaan antara AHP dan ANP. Jadi kalau dari sisi kerangka, AHP hanya hierarki. Tapi kalau ANP itu ada jaringannya. Kita mempertimbangkan pengaruh. Kemudian hubungannya AHP dependensi, kemudian di ANP ini ada feedback. Nah, dari sisi prediksi lebih akurat di ANP. Kemudian kalau sisi komparasi ya, AHP hanya preferensi atau kepentingan. Kalau di ANP kita bisa lihat pengaruhnya. Jadi kalau sudut pandangnya ANP ini lebih objektif. Tapi kalau AHP itu lebih subjektif. Kemudian hasilnya itu lebih stabil yang ANP dan cakupannya juga lebih luas yang ANP. Oke, jadi ini adalah tahapan umum algoritma dalam perhitungan bobot ANP ya. Nanti teman-teman bisa pakai. Ada yang pernah dengar nggak kalau ANP software-nya apa? Super Decisions. Pakai ANP nggak, Mbak? Yang ini skripsinya sekarang? Oke. Berarti udah baca banyak ini Mbak Amel tentang ANP. Saya rencananya mau invite ini sih, yang alumni yang dulu juga pernah pakai Super Decision gitu supaya teman-teman terbayang. Cuma kita nanti akan cek ya, karena minggu depan itu kan pas 10 November ya. Nggak tahu apakah nanti ini teman-teman senyum-senyum antara masuk atau seperti apa gitu. Saya lupa, biasanya upacara kan. Nah, ini tahapan-tahapan secara algoritmanya dengan metode AMT ya, ANP. Kemudian di sini nanti ada gimana kita memformulasikan kesaling bergantungan dan menyusun perbandingan berpasangannya, pairwise comparison-nya. Jadi kita bisa pakai perbandingan cluster. Cluster itu kriterianya ya. Jadi lakukan perbandingan berpasangan pada cluster yang memulai cluster tertentu berdasarkan kriteria kendali. Nah, bobot di sini, bobot yang diturunkan dari proses ini digunakan dalam memberikan bobot elemen-elemen blok pada klasternya. Kemudian kalau perbandingan elemen itu yang di dalamnya, subkriteria yang ada di dalam klaster tersebut. Dan kalau alternatifnya, even alternatifnya itu bisa kita bandingkan juga. Jadi menurut elemen-elemennya. Oke, ini tahapannya. Nanti bisa teman-teman lihat lebih detail ya di lampiran. Nanti PPT-nya akan kami share. Ini contoh tahapan supermatriksnya ya. Dimulai dari tahapan supermatriks tanpa bobot. Jadi ini merupakan tahapan supermatriks yang didirikan dari bobot yang diperoleh dari matriks pairwise comparison-nya tadi. Kemudian kalau kita terbobot, kita pakai weighted supermatrix. Kemudian yang tahapan yang ketiga adalah tahap supermatrix batas limit. Jadi ini kita bisa pakai dapatnya dari menaikkan bobot dari weighted supermatrix-nya tadi.
Nah, prioritas dan sintesisnya dari hasil akhir perhitungan bobot prioritas dan sintesis tadi, kita bisa lihat di sini ada prioritas yang merupakan bobot dari semua elemen dan komponennya. Kemudian juga ada sintesis yang merupakan bobot dari alternatifnya. Ini teman-teman bisa lihat lebih detail ya di lampirannya. Oke, kita bisa lihat contoh kasusnya di sini gimana kita mengimplementasikan ANP pada kasus sehari-hari. Misalnya kita mau milih mobil terbaik, kita mau beli mobil nih. Kira-kira hal-hal apa saja yang dipertimbangkan kalau teman-teman mau beli mobil? Harga, CC-nya, modelnya, merek, apa lagi? Kenyamanan. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Nah, hal-hal yang teman-teman mention tadi, itu yang akan jadi dasar kita menyusun kerangkanya. Menyusun kerangka kriterianya kan. Jadi, kemudian kita juga perlu data untuk menentukan skala rasio dan eigenvektornya. Kemudian baru kita hitung. Nah, ini misalnya tujuannya adalah kita mau milih mobil SUV yang baru ya. Dengan kriterianya kita bisa lihat model, kemudian ketangguhannya ya, resilience-nya bagaimana, dan misalnya ini, konsumsi BBM-nya. Tadi terkait CC juga. Nah, kemudian kita munculkan beberapa alternatifnya yang bisa mengcover elemen-elemen atau subkriteria ini. Misalnya ada CR-V, X-Trail, Escape, atau Fortuner. Di sini kita coba melakukan pairwise comparisons ya, tingkat kepentingan kriteria dengan perbandingan berpasangan. Misalnya ketangguhan itu 2 kali lebih penting daripada model. Nah, di sini kan kita bandingkan. Kalau model sama model berarti perbandingannya 1/1. Kalau misalnya di sini, misalnya ketangguhan itu 2 kali lebih penting daripada model. Kita lihat posisinya di sini antara model dan ketangguhan. Oh, berarti model itu bobotnya itu cuma setengahnya aja daripada ketangguhan. Kemudian kalau konsumsi BBM sepertiga pentingnya daripada mobil. Konsumsi BBM itu sepertiga kepentingannya daripada si model. Lalu di sini konsumsi BBM seperempat pentingnya daripada ketangguhan. Jadi kita lihat apa namanya posisinya di sini. Ini penentuan pairwise comparison-nya. Kita pengen tahu nih bobotnya antar kriteria tersebut. Lalu dari apa namanya perbandingan tersebut itu kita coba nominalkan ya. Jadi misalnya setengah itu berarti 0,5, 3/1 itu 3 gitu ya. 1/4 itu 0,25 dan seterusnya. Jadi kita konversikan ke desimal hasil perbandingan tadi. Kemudian dari sini kita kalikan matriks tersebut pangkat 2. Jadi kalau kita mengalihkan matriks, ini balik lagi ke mata kuliah apa? Matematika ya. Masih ingat nggak? Gimana ngalihkan matriks caranya? Oke, yang horizontal dikasihkan yang vertikalnya ini. Jadi kalau kalau kita lihat di sini ya, ini 1 kita kalikan dengan 1. Sorry. 1 kita kalikan dengan 1 ini. Kemudian yang kedua, setengah kita kalikan dengan 2 ini. 3 ini kita kalikan dengan 0,3. Jadi yang ini kita lihatnya dari sisi horizontal, kemudian yang kanan kita lihatnya dari sisi vertikal. Gitu ya cara mengalihkannya. Sehingga ini kan dapat angka 3. Dapat angka 3,0 ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Gitu. Itu ya review perkalian matriks ya. Ini harus hati-hati benar-benar karena harus detail ya per satu-satunya. Kalau kalau yang sini berarti kita mau kalikan dengan yang mana?
2 dikalikan sama 0,5. Terus 1 kali 1. 4 kali 0,25. Gitu ya. Jadi baris pertama dikalikan kolom pertama, baris kedua dikalikan kolom kedua, baris ketiga kali kolom ketiga. Kemudian nanti hasilnya kita masukkan di sini, di masing-masingnya. Nah, ini adalah posisi titik acuannya, gitu ya. Kita misalnya ini kita pakai acuan di sini, berarti hasilnya nanti di sini. Kemudian hasil perkalian yang kedua ini tadi, baris dan kolom kita masukkan di sini. Dan seterusnya. Baru setelah itu kita hitung skala rasionya. Kita hitung eigenvektor yang pertama, itu kita jumlahkan setiap baris dari hasil perhitungan matriks ini tadi. Dari hasil perhitungan matriks, ini kita jumlahkan. Setiap barisnya ini jumlahnya berapa, baris kedua ini jumlahnya berapa, baris ketiga ini jumlahnya berapa. Lalu dapat di sini, kemudian kita jumlahkan semua barisnya. Ini kita jumlahkan, kemudian kalau ini normalisasi. Kita jadikan 100%, ini berapa? Jadi tahapan yang ketiga, normalisasi dengan membagi jumlah tiap baris dengan total baris ya. Ini kan kita jumlah, totalnya nanti adalah 1 atau 100%. Nah, dari masing-masing ini yang kita sebut hasilnya ini yang kita sebut sebagai eigenvektor. Oke. Jadi misalnya di sini tadi 12,75 dibagi dengan 39. Hasilnya adalah 0,3194. Ini yang kita sebut sebagai eigenvektornya. Lalu setelah itu kita hitung skala rasionya. Jadi tadi ya perhitungan per bijinya tadi diulang sampai semuanya dapat eigenvektor sampai enggak berubah sama sekali. Kemudian kalikan matriks kedua pangkat 2. Jadi ini kan hasil matriks yang ini kita kalikan dengan matriks yang sama, pangkat 2. Baru setelah itu kita nemu hasil ini, kemudian kita hitung eigenvektor yang kedua. Ternyata kita hitungkan selisih antara eigenvektor yang pertama dan eigenvektor yang kedua. Selisihnya berapa? Ternyata nggak terlalu signifikan dari perbandingannya. Maka eigenvektor dari kriteria kita bisa pakai yang pertama. Jadi urutannya mana? Kita lihat eigenvektor yang paling tinggi yang mana? Posisinya ada di baris yang kedua. Baris kedua tadi itu terkait dengan ketangguhan. Baru selanjutnya disusul dengan model dan konsumsi BBM. Nah, lalu masing-masing eigenvektor ini tadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke masing-masing kriteria sebagai bobot kriterianya. Baru kemudian kita hitung skala rasionya untuk masing-masing alternatif. Nah, kita masukkan di sini. Ini ada tingkat kepentingan ya dari masing-masing alternatif tadi menurut responden berapa, kita kalikan dengan eigenvektornya atau ranking kriterianya berdasarkan model, ketangguhan, dan konsumsi BBM. Ini contohnya kalau mau hitung yang CRV, ini berarti 0,116 dikalikan dengan 0,3196. Kemudian yang ini 3790 dikalikan dengan 554. Jadi tetap ya, baris dikalikan dengan kolom. Lalu kita dapat hasil yang paling tinggi, itu yang akan jadi pemenangnya. Jadi yang paling tinggi di sini hasilnya yang Fortuner. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi teknisnya, teknis secara teoritisnya. Nanti teman-teman nggak perlu ngitung manual per biji seperti itu, tapi teman-teman bisa pakai yang namanya software ya. Kita bisa pakai Super Decisions atau AHP, kita bisa pakai Expert Choice seperti itu. Nah, keunggulan dan kelemahan ANP ini apa? Keunggulannya adalah ini bisa membantu mengubah permasalahan-permasalahan yang rumit menjadi lebih sederhana dan kita bisa memasukkan faktor yang intangible atau tangible dalam penilaiannya.
Kemudian kita juga bisa pakai melakukan prioritas dari indikator-indikatornya, serta bisa pakai feedback dalam hierarkinya. Nah, kelemahannya di sini, ini sangat bergantung pada penilaian para ahli. Jadi, untuk menentukan hubungan, keterkaitan ya, antara satu kriteria dan kriteria yang lain, itu benar-benar butuh ahli yang memang paham gitu ya. Misalnya tadi keterkaitan antara ketangguhan sama BBM. Kalau orang awam mungkin apakah kalau CC-nya tinggi itu mobilnya lebih tangguh? Nggak tahu gitu. Tapi kalau yang expert mungkin bisa menjawab gitu ya dari sisi teknikalnya. Kemudian di sini pemodelan menjadi lebih rumit karena melibatkan banyak faktor. Ini ya, ini tadi struktur kerangka model berbentuk hierarki, ANP berbentuk jaringan. Kemudian dalam struktur hierarki hanya ada dependensi level yang lebih rendah pada level yang lebih tinggi. Ini di AHP. Tapi dalam ANP ini juga terdapat feedback. Jadi bisa jadi apa namanya yang atas kriteria itu jadi feedback subkriteria dan seterusnya. Jadi dengan adanya feedback tersebut, alternatif itu bisa berpengaruh terhadap kriteria, kemudian subkriteria bisa berpengaruh ke kriteria dan sebaliknya. Nah, tujuan dari feedback ini untuk apa? Untuk memperbaiki prioritas yang dihasilkan dari penilaian dan membuat prediksinya itu lebih akurat. Dan untuk melakukan komparasi dalam AHP, seseorang bertanya mana yang lebih disukai atau mana yang lebih penting gitu kan. Padahal bisa jadi keduanya sama-sama penting gitu kalau kita lihat keterkaitannya. Jadi keduanya lebih kurang itu adalah subjektif. Lihat dari sudut pandang si usernya, subjektivitasnya. Nah, sementara itu untuk komparasi yang ada di dalam ANP, itu pertanyaannya gini, mana yang lebih berpengaruh gitu. Bukan dalam hal mana yang lebih penting bagimu, tapi mana yang lebih berpengaruh. Jadi lebih ke arah objektivitasnya. Jadi hal ini membutuhkan observasi faktual, nggak cuma dari preferensi orang, tapi juga membutuhkan observasi langsung dan pengetahuan dari expert tadi, sehingga bisa menghasilkan jawaban valid yang lebih objektif. Oke, kemudian hasil dari AHP itu adalah matriks eigenvektor yang menunjukkan skala prioritas, sedangkan di ANP ini nanti ada supermatrix yang merupakan skala prioritas yang lebih stabil karena adanya feedback. Kemudian cakupan AHP ini lebih ke struktur hierarkis, sedangkan cakupan ANP itu nggak terbatas pada hierarkikalnya tadi. Oke, kelemahannya ya, yang paling mencolok adalah ini butuh waktu yang cukup lama ya, karena kita pertimbangkan banyak faktor, mulai dari kita penentuan kriteria-kriterianya tadi, kita bisa berangkat dari literatur review, dari hasil literatur review kita pasti perlu verifikasi dan validasi dari expert, kemudian setelah itu kita melakukan validasi dan FGD dari hasil survei ANP, supaya bisa kita masukkan ke super decision-nya tadi, seperti itu. Nah, di samping itu tentu saja metode ini juga relatif lebih costly karena memang butuh waktu yang lebih lama. Oke, so that's all about ANP. Nanti saya rencananya minggu depan kalau misalnya kita akan lihat ya update dari ITS kalau misalnya pagi tidak ada kegiatan, kita nggak tahu acaranya pagi atau siang. Kalau misalnya pagi nggak ada kegiatan, nanti rencananya saya coba undang salah satu ini yang pernah pakai Super Decision supaya teman-teman tahu gitu detail dari softwarenya, cara pakainya seperti apa gitu ya. Atau mungkin nanti atau Mbak Amel aja yang sudah pernah pakai Super Decision gitu. Nggak apa-apa, kita lihat nanti ya. Mbak di sini ada yang menanyakan nggak? Ya, Mbak. Mbak Ali. Hmm. Oke, Mbak Alif tanya nih, kalau misalnya mau melakukan pembobotan, apakah harus diskusi sama expert? Boleh nggak kita melakukan asumsi sendiri? Gitu.
Jawabannya adalah di awal kita boleh melakukan asumsi. Tapi seberapa yakin kita dengan asumsi kita gitu. Kan kita membutuhkan pembenaran. Pembenarannya itu dari mana? Dari expert tersebut. Jadi kita boleh misalnya mengasumsikan di awal gitu. Tapi harus di cross check gitu ya. Cross checknya tetap harus dari pendapat expert gitu untuk pembenarannya. Seperti itu. Jadi teknisnya nanti itu seperti apa sih? Apa namanya diskusi dengan expertnya itu bisa dilakukan dengan nggak ketika kita datang ke expert gitu ya. Kalau di software misalnya expert choice atau decision make apa namanya super decision itu kan udah bentuknya angka gitu-gitu kan. Mereka mereka nggak mudah gitu. Apa maksudnya? Kita lebih mencoba menggali dari sudut pandang kualitatifnya. Kemudian kita konversi itu hal tersebut ke dalam entah itu angka gitu ya. Kalau di AHP itu kita bisa pakai skala angka. Jadi kalau dari apa yang disampaikan Bapak misalnya ya, apa yang disampaikan Bapak kira-kira range-nya dari sekian sampai sekian itu posisinya di mana? Atau kita bisa pakai grafik juga seperti itu. Jadi kita yang mengkonversi pendapat kualitatif tersebut itu menjadi kuantitatif di sistem tersebut. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Iya, Mbak Amel. Mm-mm. 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 Jalan scorecard ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, loopingnya itu bisa di dalam satu kriteria saja. Gimana kalau dalam satu kriteria saja, itu kan, coba kita cari contohnya. Oke, yang ini tadi nggak ada subkriterianya. Oke. Mm-mm. Jadi, misalnya seperti ini. Ini kan nggak semua kriterianya ada loopingnya, nggak semua kriteria ada feedback ya. Jadi yang ada feedbacknya ini di advertisement sama distributions. Berarti mungkin misalnya let's see restoran di sini, restoran sama stores itu ada pengaruhnya gitu ya. Misalnya semakin banyak restoran yang ada di suatu area tersebut, otomatis kita butuh butuh semakin banyak produk gitu. Bisa jadi nanti produk tersebut itu supply-nya dari mana? Dari stores-nya. Seperti itu. Jadi feedback-nya ini yang mempengaruhi di dalam satu satu kriteria. Atau kita sebutnya tadi sebagai inner inner dependent. Seperti itu. Nah, kalau yang garis ini berarti kan outer dependence. Jadi antara alternatif secara keseluruhan dan distribution secara keseluruhan. Seperti itu. Ini bakalan lebih lebih mudah kalau kita langsung masukin di softwarenya ya supaya kita lebih gampang ininya. Kalau ini kan masih awang-awang ya, tapi at least konsep dasarnya teman-teman paham. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, Mas Daniel. Jadi nanti kalau di super decisions itu bisa bisa di ini antara expert 1, 2 dan seterusnya gitu. Jadi memang memang disarankan expertnya nggak cuma satu gitu ya, supaya nggak subjektif. Nanti bisa di cover di situ. Kita coba cari waktu ya, seandainya nanti minggu depan itu yang pagi, kita nggak tahu, yang pagi itu kelasnya ditiadakan, kita coba cari waktu supaya teman-teman bisa belajar langsung terkait penggunaan super decision-nya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang di Zoom tadi ada siapa? Ada Mbak Septi, ada Mas Dwika. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan update ya. Semoga Mas bisa bertemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih teman-teman. Pak Tatang, saya izin. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.